membahas soal konsep dasar perdata, Mas Bambang akan mengajak kita berdiskusi dan akan menjelaskan soal strategi advokasi hukum perdata. Mungkin Mas Bambang bisa langsung. Pernah dapat ya? Belum. Belum apa itu? Ini segi 4 sama sisi 1, 2, 3 kelompoknya. Yang tengah, yang sana. Berapa jumlah segi 4 sama sisi yang ada di kotak ini? A, tengah B. Berapa? 16 A. 20. 24. 22. Berapa? Cukup? Cukup. Oh ya. Kira-kira 30 detik tadi ya. Dalam 30 detik ada berapa jawaban? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 30 detik ada 7 jawaban untuk membaca soal yang sifatnya sudah matematis bisa. Kalau Anda ngomong sesuatu yang sudah sifatnya jelas, masih 7, berapa pendapat? 1, 2, 3, ada 7 pendapat. Ngomong perdata yang fakta dan peristiwanya absurd, teori-teorinya begitu banyak, kira-kira berapa pendapat? Wah, kebayang banyaknya. Problem pertama dalam strategi advocacy itu adalah bagaimana mengkonsolidasi. Bagian yang paling pertama itu konsolidasi informasi. Karena kalau ngomong perdata, fakta dan peristiwa jelas, harus jelas. Kalau itu nggak ada, nggak bisa. Bagaimana mengkonstruksi sebuah permohonan atau gugatan kalau kita nggak bisa melakukan konsolidasi terhadap informasi? Itu pelajaran pertamanya sebenarnya di situ. Ini sebenarnya di pidana juga gitu ya. Ini bagian umum pidana perdata sama. Sekarang bagian yang kedua, coba kita identifikasi. Kalau dalam sebuah kasus perdata, Anda tulis di kertas kosong, nggak usah pakai nama. Sebutkan 5 hal penting, 5 atau 3 lah, jangan 5. 3 hal yang paling penting yang harus dikuasai kalau kita mau memenangkan perkara. Apa menurut Anda apa? Duit. 3 hal penting. Oh, minta 3 dikasih 5, luar biasa. Peristiwa, peraturan, bukti, lawan, situasi peradilan. Kuasai benar, fakta, bukti, gugatan berbobot, uang, fakta. Oh, uang ini. Maksudnya apa ini? Fakta hukum, konstruksi hukum, bukti. Hampir semuanya bicara bukti. Jadi kita tetapkan bukti dan pembuktian itu memang salah satu yang paling penting. Bukti sama pembuktian. Surat kuasa, gugatan yang baik, fakta, bukti tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Jadi kalau dari sini semua sebenarnya ada 2 yang hampir sama semua, soal fakta dan soal bukti. Kalau melihat semua ini. Di dalam hukum atau di dalam membuat gugatan perdata, memang itu soal fakta dan peristiwa menjadi sesuatu yang penting. Fakta, peristiwa, sama bukti. Tapi Anda banyak yang lolos di sini sebenarnya isu mengenai dalam hampir kebanyakan kasus, kalau ini dikaitkan dengan pelanggaran HAM, itu sebenarnya kemampuan kita untuk mengkonstruksi adanya perbuatan melawan hukum. Itu yang lolos di sini. Fakta, bukti itu generik gitu loh. Di semua kasus perdata pasti harus kayak gitu kan. Cuman apa yang membedakan utang piutang dengan perbuatan melawan hukum? Apa yang membedakan kasus pelanggaran HAM dan kasus ingkar janji?
isu mengenai perbuatan melawan hukum. Nanti kita bahas satu session sendiri, bukan satu session, satu bagian sendiri mengenai. Nah, sekarang kita ngomong di fakta. Yang mau dikemukakan itu sebenarnya fakta atau peristiwa? Peristiwa. Apa bedanya fakta dan peristiwa? Fakta menjelaskan Fakta peristiwa. dari dalam peristiwa. Anda laki-laki, dia perempuan. Belum menjadi sesuatu kan? Ketika Anda laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu hal, bekerja bersama, bertemu bersama, ada peristiwa di situ. Kalau cuma fakta doang, nggak bunyi dia. Kadang-kadang lupa dulu, tanggal 15 Rabiul Awal ada A bertemu B. Fakta atau peristiwa? Peristiwa. Hanya bertemu. Fakta. Ada pertemuan. Peristiwa. Pertemuan. Fakta bagian dari peristiwa. Dalam satu titik tertentu dia bisa disebut fakta, titik lainnya bisa disebut peristiwa. Kalau pertemuan itu kemudian membuat sesuatu menjadi penting untuk dikemukakan, disitulah tempatnya peristiwa. Kalau cuma ketemu doang, nggak ada konteksnya ketemu, ya udah, nggak ada kaitannya dengan case. Jadi sebenarnya rangkaian fakta yang dirumuskan menjadi sebuah peristiwa, itulah dasar yang menjadi formulasi yang akan diformulasikan di dalam gugatan. Di situ. Itu kunci pertamanya itu. Sehingga kemudian kalau kita ketemu klien gitu kan, yang dikemukakan itu apa sih? Identifikasi awal kan fakta-fakta dari itu, kemudian dari fakta ini ada peristiwa ini, fakta ini. Semua itu dirumuskan, baru kemudian kita lihat di konstruksi ini apa problem hukumnya gitu loh. Kalau nggak dari situ terus kita gimana caranya? Ini baru strategi membuat. Jadi strategi itu kan bukan hanya to campaign permohonan atau gugatan kita, tapi dari dalam ini. Kalau kita nggak beres ngerumusin itunya, gimana kita mau kampanye gitu. Nah ini yang kadang-kadang dianggap sepele. Itu sebabnya syarat untuk mengemukakan fakta atau mendapatkan fakta itu teknik cross eksaminasi, bertanya kepada klien dan mengidentifikasi seluruh soal itu jadi penting. Nah, hal penting yang pertama sebenarnya sebelum fakta ini adalah bagaimana mengidentifikasi kalau kita bertanya sehingga kemudian kita punya informasi yang cukup kaya mengenai itu. Ingat ya, ada dua hal. Yang namanya klien, kalau Anda menjadi profesional nanti, itu kalau dia nggak percaya sama Anda, dia belum dikeluarin semuanya tuh. Setengah mati kita. Ya, apa ini? Fakta peristiwa ini apa yang menjadi dirumuskan? Jadi syarat pertama paling sebelum fakta, sebelum bertanya, Anda harus dipercaya sama klien. Kalau nggak dipercaya, selesai. Karena kepercayaan itu trust dari seorang lawyers tuh ya, lawyers dan klien itu kepercayaan. Dasar hubungannya itu percaya. Bukan kepeng, percaya. Kalau udah percaya, dia lihat kemampuan kita bagus, oh kepeng jalan gitu. Ini kok jadi urusan kepeng maksud saya. Tapi itu soal pertamanya sebenarnya trust. Anda harus bisa membangun trust. Apa? Tulis lagi di sini ya. Sebutkan 2 atau 3 langkah bagaimana cara membangun trust menurut Anda. Performance bisa dipercaya dan pegang rahasia. Hubungan emosional yang mantap. Empati dan simpati terhadap yang dialaminya. Pendekatan terhadap klien. Oke. Kemampuan penampilan komunikasi. Berkomunikasi yang baik, tempat konsultasi yang nyaman bagi klien. Wah, tempat konsultasi yang nyaman ya. Di bawah pohon sawo. Kalau sawo kecil kan enak sambil makan sawo gitu kan. Jujur dan meyakinkan. Ini persis sama kayak apa? Kalau sekarang kan di caleg-caleg nih kan. Di
pilihlah saya, dia jujur gitu kan. Jujur, meyakinkan. Mantap nih. Mengenal komunikasi terbuka, empati, menjaga kerahasiaan. Oke, dari sini sebenarnya nanti bisa dibikin ya. Itu sebenarnya kalau yang lihat semua dari sini ya memang harus ditulis ya. Membangun trust itu sebenarnya sebagiannya itu dari gestur ya. Dari bukan hanya bicara tapi gaya bicara. Cara Anda memperlakukan dia itu membangun trust loh. Kalau dia rasa bahwa oh ini orang matenya nggak bisa dia kontrol, jelalatan kemana, oh maya itu. Yang pertama dilakukan memang kita harus ada dalam posisi dia. Dalam posisi dia untuk meyakinkan bahwa dia memang perlu kita dampingi dan dia ada masalah. Jadi letakkan posisi Anda dalam posisi dia. Terus dari itu kontrol gestur. Gestur itu bukan hanya bicara. Saya sedih. Terus mukanya senyum-senyum atau matanya jelalatan. Bukan sedih itu. Oh, lagi menyelidiki apa nih sebenarnya? Kalau Anda sudah dapat trust, itu mengalir informasinya itu udah lebih enak gitu. Nah, saya mau jeda di sini, ada ini nggak refleksi, ada pengayaan dari teman-teman? Saya pernah mau mengajukan gugatan jadi masalah-masalah di keluarga. Tetapi memang pertama saya lihat pengacaranya, lawyernya langsung pongah, langsung saya aja mundur. Aduh, ini kayaknya memang udah baru pertama ketemu langsung bocor, langsung tidak ada kepercayaan. Itu, oh iya sama dengan apa kasus kemarin juga saya tanganin seperti itu katanya kan. Oh kalau ini udah jual kecap ini, aku pikirkan jadi kurang kepercayaan di situ. Jadi performance itu yang saya maksud, bukan penampilan dia apakah kancingnya, apakah punya dasi, tidak. Tetapi memang kita yakin betul dari aura pengacara itu sendiri atau lawyer itu sendiri, dia bisa meyakinkan kita bahwa ya saya ini ingin membantu, walaupun kalau untuk menang atau tidak itu kan kode etiknya kita sebagai pengacara kan tidak bisa mengatakan bahwa itu akan kita menangkan. Memang harus kita membangun kaitannya dengan trust building, percaya. Akan tetapi kita jangan terlalu percaya. Ini yang tadi seperti yang diungkapkan Bang Faisal tadi. Kalau kita terlalu percaya, ya akhirnya kita yang ditipu dan kita jadi jomosnya klien gitu. Jadi itu yang saya kira yang perlu jadi pegangan bagi kita agar apa? Ada budaya investigatif untuk menangani kasus itu. Saya mau sampaikan begini, klien itu yang selalu menyatakan kebenarannya dan apapun ceritanya harus menang. Ini bagi saya ini persoalan. Sebenarnya itu di tingkat lanjut bisa kita jelaskan. Tapi kalau klien pertama itu datangnya ini saya begitu. Lalu yang berikut, ini kan klien ini banyak noko ini. Betul juga yang bilang Faisal ini. Klien itu mulai dari lihat kita gitu bang. Dari ujung rambut saya sampai ujung sepatu saya itu udah dikali-kali. Kali berapa semua ini? Itu gawat itu klien kan. Ini lihat pangkasnya, lihat bajunya, lihat dasinya. Sebenarnya tadi makanya tadi saya buat di situ. Saya satu yang buat itu bahwa penampilan, wibawa dan segala itu saya salah satu yang menuliskan itu. Kadang-kadang memang bagi saya ini cukup tidak adil nih kalau tampang saya juga pas-pasan. Kita mulai orang seperti ini kan agak kurang percaya diri juga kita kadang-kadang. Ya kalau ada lawyer kebetulan kawan lawyer juga ya tampangnya juga seperti Ribo, agak bongak sedikit begitu kan. Kita tampang pas-pasan gitu kan. Ini masalah-masalah, mungkin abang bisa share masalah apa ya, itu cukup kaya gitu. Ini saya disuruh jadi PR-nya dia, bagaimana cara moles kelakuan. Bagian yang pertama tadi saya sudah bilang empati ke dia. Bagian kedua, dan ini sudah mulai muncul, empati kepada klien itu bukan berarti curiosity kita hilang. Kita tetap harus prudent gitu loh, harus hati-hati, curiosity ada, keingintahuan itu harus ada. Cuman seperti Moka bilang, jangan interogasi gitu loh. Coba
saya tadi sedang mempraktekkan ketika Anda bicara, saya mengangguk-anggukkan kepala. Itu saya sedang mempertunjukkan cara membangun serius. Dengan cara menganggukkan kepala, menatap dia dengan tajam. Oh, betul ya, begitu ya. Itu membangun kepercayaan tuh. Memang kemudian kan ada orang, tipikal orang begitu, iya begitu, oh semangat, tambah semangat ya. Nipunya tambah habis dia. Gitu. Wah, sampai semangat. Gas ditancap terus sama dia kan. Nah, di situ kemudian kemampuan kita kemudian kalau teman-teman sudah mulai, kemudian Anda bisa lihat, itu kan sebenarnya kita udah dibekali dengan 6W1H. Cari dari situ aja. Kalau tiba-tiba ada logika yang melompat, langsung tanya sama dia, minta maaf ibu atau bapak, tadi Anda mengatakan seperti ini. Cuma tiba-tiba kok ini ada begini, ini gimana nih? Atau ada detail, ada fakta yang belum cukup detail. Mohon maaf. Jadi kasih tahu sama mereka, kita ini profesional gitu. Nggak bisa ditipu-tipu sembarangan gitu. Nah, tadi itu bagian sebelum fakta gitu. Fakta sama peristiwa. Tadi udah rumusnya 6W1H. Jadi Anda di situ mesti bedain fakta dan peristiwa. Di sini prafakta ya. Bagian ini juga bagian yang sangat penting karena apa? Kalau tadi lebih banyak bagaimana cara mendapatkan informasi, kalau bagian ini adalah bagian bagaimana kita bisa merumuskan satu gugatan dengan komprehensif kalau kita nggak dapat fakta dan peristiwanya cukup komprehensif. Itu udah ibaratnya itu kalau pakai bahasa yang agak religius, sunatullahnya gitu. Kalau Anda dapatnya A, pasti rumusannya ya A. Kalau Anda dapat A, B, C, D, E, F, G, Anda pasti bisa rumusin A, B, C, D, E, F, G gitu. Kalau Anda dapat E to Z, bisa rumusinnya E to Z. Jadi kemampuan itu jadi penting. Nggak akan mungkin Anda melakukan rekonstruksi peristiwa, merumuskannya dengan baik, kalau kemudian ya tidak dapatnya sedikit. Kalau kamu ditambah-tambahin, dapatnya A sampai D, mau ditambahin sampai G, itu tipu-tipunya banyak. Atau udah mulai pakai sesuatu yang tidak faktual sebenarnya. Rumusnya 6W1H. Nah, ada lagi sebenarnya dalam fakta dan peristiwa ini, Anda harus mulai mengidentifikasi mana peristiwa-peristiwa penting yang harus diutamakan dan mana yang sebagai background. Ini yang jadi ada yang menulis gugatan tuh pakai kronologi gitu kan, pada tanggal sekian. Jadi dia tulis berdasarkan peristiwa. Nah, kalau berdasarkan peristiwa itu boleh saja, tapi kemudian Anda kehilangan sebenarnya momentum atau kemampuan untuk mendeskripsikan mana sebenarnya yang kan begini. Anda mesti pikirnya gini ya, hakim itu terbatas waktunya gitu. Hakim itu nggak kayak mereksa kita bikin gugatan gitu satu gitu kan, sampai 2 hari kadang-kadang seminggu. Dia itu terbatas karena perkaranya banyak. Jadi dari situ Anda harus mulai bagaimana caranya dalam waktu 5 menit pertama itu masuk di kepalanya hakim. Oh, ini kasusnya. Jadi fakta dan peristiwa itu harus dipakai sebagai dasar untuk merumuskan. Oke? Nah, merumuskannya itu usul saya. Kalau Anda mau bikin reporting gugatan boleh juga kalau itu pilihannya. Tapi usul saya kemudian hal-hal yang utama yang bisa menjelaskan peristiwa apa yang di situ memuat sengketa, memuat perbuatan melawan hukum, itu yang harus dikemukakan. Kalau tuh mau pakai prolog awal, singkat aja gitu. Alinea pertama itu, alinea kedua udah masuk cep. Supaya kemudian orang tiba-tiba jangan terkaget-kaget masuk juga kan harus ada prolognya kan. Fine. Tapi kemudian 5 menit pertama, jadi ketika ngerumusin gugatan harus gitu. Kalau enggak, gugatan Anda panjang, dikelihatnya keren, klien puas gitu kan, panjang gila ini, tebal. Tapi kemudian begitu dilihat, emang dibaca makin? Tidak dibaca. Paling dibacanya nanti kalau udah mau putusan gitu ya, baru dibaca. Proses
pembuktian yang jujur penting untuk mengkonfirmasi argumen kita lewat, karena hakimnya nggak paham. Padahal di situ proses yang paling penting untuk convincing hakim. Saya baru ngomong atau bicara soal bagaimana menyusun satu gugatan dengan meletakkan mana isu yang substantif yang bisa menjelaskan adanya sengketa, adanya peristiwa, ada sengketa, dan ada perbuatan melawan hukum di situ. Kalau Anda merumuskan satu sengketa, peristiwa dan perbuatan melawan hukum dengan bahasa yang melingkar-lingkar dalam buah alinea yang tidak ada titiknya, itu membuat orang juga kesulitan. Ini sebenarnya maunya apa gitu. Dan ini membuka peluang untuk diserang. Bahasa gugatan itu simple, padat, konkret, jelas gitu. Jangan membuka ruang interpretasi yang bisa kemudian gara-gara itu bisa muncul multi interpretasi dari. Nah, itu juga kelemahan dari kita, udah cara merumuskannya tidak straight to the point, melingkar-lingkar gitu, bahasanya yang dipakai juga. Nah, memang mudah-mudahan besok kalau ada diskusi itu coba cara merumuskan itunya. Substantiating theory. Dalil gugatan tidak hanya cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tapi juga memberikan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum. Jadi dikasih konteks, peristiwa itu harus dikasih konteks. Kenapa tiba-tiba ada kekerasan dalam rumah tangga gitu? Ada konteksnya pasti kan. Ada bagian kedua, individualisering theory. Peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas menceritakan hubungan hukum yang biasa tuntutan. Tiba-tiba kalau misalnya KDRT tadi, ini KDRT perspektif saya mau digugat nih, bukan hanya di pidananya, kan bisa ada perbuatan melawan hukumnya misalnya gitu. Hubungan hukumnya itu jelas. Kalau KDRT itu harus ada orang yang dianiaya ini harus bagian dari keluarga, entah istri, entah anak, entah family, harus ada gitu. Namanya juga kekerasan dalam rumah tangga. Kalau enggak kan, itu hubungan hukumnya itu ada di situ. Misalnya dalam ingkar janji, hubungan hukumnya, oh ini ada jual beli ini ada kesepakatan, ada ingkar janji di situ. Jadi ada hubungan hukumnya mesti jelas. Bagaimana Anda bisa membedakan apa yang disebut dengan ingkar janji, kontestasi dengan perbuatan melawan hukum? Terus sekalian aja, biar waktunya agak lama. Perbuatan melawan hukum di kepala Anda dalam bahasa Anda, apa sih perbuatan melawan hukum? Jadi dua ya. Apa bedanya? Oke. Kalau yang perjanjian semuanya udah oke. Kalau perjanjian pokoknya harus ada kesepakatan, harus ada perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Kalau tidak tertulis sulit buktinya. Itu aja yang jadi soal. Tapi kalau ingat, perjanjian itu tidak harus tertulis. Kalau ada kesepakatan diketahui oleh pihak lain, kita membuktikannya adalah dengan mengkonfirmasi alat buktinya adalah keterangan pihak lain gitu loh. Jadi bisa saja tanpa ada kesepakatan yang tertulis. Itu bisa. Yang jadi soal ini perbuatan melawan hukum. Hampir sebagian besar, setengah lebih perbuatan melawan hukum melawan undang-undang, aturan hukum yang tertulis. Yang tidak tertulis. Oke. Apa hanya itu? Apalagi? Kewajiban seorang melanggar kewajibannya. Orang yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan, itu bisa dikualifikasi melawan hukum. Pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana dia harusnya punya kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan kewenangan yang melekatnya, disitulah perbuatan melawan hukum bisa dimasukin. Jadi orang yang tidak melakukan kewajiban hukum yang seharusnya, ini yang suka dilupain dan masing-masing daerah punya perbedaan. Melanggar kepatutan, melanggar ketidaklaziman atau kelaziman, itu bisa dikualifikasi juga melawan hukum. Dan itu masing-masing daerah punya ukuran yang beda-beda. Problem dari yang keempat ini adalah problem dari bagaimana bisa meyakinkan hakim bahwa itu sesuatu yang tidak lazim.
Anda yang poin ini harus menggunakan ahli. Terus yang kedua itu soal PMH-nya ini. Jadi rumusan gugatannya itu bikin clear, jelas, dan itu juga dalam 5-10 menit pertama hakim itu bisa nangkap di sini. Oh, peristiwa ini. Oh, di situ perbuatan melawan hukum. Kalau Anda bisa bikin itu, udah selesai. Hakim itu 50% udah di tangan gitu kan. Ini kalau nggak ada macam-macam ya. Pokoknya kita ini aja. Udah di tangan kita itu hakim. Karena Anda bisa merumusin ini. Ini bagian, ini kalau mau pakai ini, this is the core business. Core business dari yang namanya gugatan, ini di sini. Jantungnya, the heart of the, gugatan ini di sini. Kalau Anda bisa rumusin itu, dengan cepat ditangkap oleh hakim, selesai. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang dua dimensi itu ya, antara lawan prestasi dengan perbuatan melawan hukum? Karena memang beberapa kasus kita melihat ada dua dimensi itu. Kayak sekarang misalnya saya menangani satu kasus pedagang pasar yang dia memiliki hak pakainya sampai masih ada batas waktu. Namun karena suatu hal bangunannya dibongkar, itu kan perbuatan melawan hukum juga kan masuk. Nah itu kita rumuskan dalam gugatan PMH. Tapi kemarin hasil PT menegaskan bahwa ini masuk ke prestasi gitu. Nah, ini bagaimana? Apakah memang harus dipisahkan, diputus secara tegas, atau memang kalau baca Yaya Rahab gitu sebenarnya bisa juga dalam dua dimensi itu bisa dimasukkan, tapi tergantung kembali pada argumentasi yang ada. Gimana tuh? Karena tadi sudah dibuka problematiknya, saya sebenarnya tadi mau lempar. Anda prefer yang mana? Yang prefer itu berkaitan dengan bukti yang mana yang paling kuat, kan itu dah. Sebenarnya ingkar janji itu kan kalau ada kesepakatannya itu paling mudah gitu. Kalau ada kesepakatan, salah satu pihak melanggar itu mudah dan injure terjadi, ya kan? Paling mudah. Kalau perbuatan melawan hukum, Anda harus kemudian dalam perbuatan melawan hukum itu Anda harus bangun konstruksi peristiwanya, tapi konstruksi teorinya juga kan. Dan dalam perbuatan melawan hukum ini yang mau naik lagi satu lagi isunya. Kalau dalam ingkar janji, setiap pelanggaran biasanya sudah dirumuskan, maka dia akan mendapatkan sanksi apa? Kalau perjanjian itu baik, betul, benar, lengkap. Tapi kalau perbuatan melawan hukum, Anda harus merumuskan akibat tindakan melawan hukum itu, kerugian yang muncul itu berapa besar, dan kerugian itu ada kaitannya. Jadi dua. Satu, merumuskan ada hubungan hukum antara tindakan melawan hukum itu dengan kerugian. Kedua, berapa jumlah kerugiannya. Itu harus dirumusin dua-duanya. Itu yang membedakan dengan ingkar janji. Jadi PMH, ini kaitannya nanti ke kerugian ya. Kerugian itu harus dilihat dari hubungan hukumnya. Tindakan itu menyebabkan terjadinya kerugian dan nilai kerugian. Dan ini sebagian besar kelemahan permohonan atau gugatan yang dibuat oleh teman-teman. Sebagian besar di sini. Karena dia tidak menjelaskan apa betul tindakan ini menimbulkan kerugian. Berapa nilai kerugian? Jadi gitu ya. PMH-nya tadi dua, ada kerugiannya dirumuskan di sini. Bagian lain yang juga sangat penting, pembuktian. Ini bagian yang paling tricky. Azas umum pembuktian itu apa sih? Kalau kemudian orang lain mengatakan, oh, barang ini milik saya, ya kan, barang ini milik saya, dicuri oleh Anda atau tidak dikembalikan. Terus kemudian Anda bilang, tidak, barang ini milik saya. Jadi kalau begitu gimana caranya? Yang membuktikan. Jadi dua-duanya harus membuktikan. Dalam proses pembuktian seperti ini bagian yang paling penting dalam salah satu bagian yang paling penting. Karena kalau hakimnya tidak fair, maka beban pembuktian itu digeser saja, maka kemudian pihak yang satu itu bisa mengalami kesulitan. Fairness di dalam
meletakkan beban pembuktian pada salah satu pihak itu jadi penting di dalam proses. Nah, itu sebabnya di dalam pembuktian ini, setelah tadi dirumuskan fakta dan peristiwa, fakta, peristiwa, rumuskan gugatan, maka setiap peristiwa yang dirumuskan ini, Anda harus dapat-dapatnya menunjuk kepada alat bukti yang dipakai sebagai alat konfirmasi bahwa peristiwa itu memang betul adanya seperti itu. Sedapat-dapatnya, sehingga kemudian semua argumen yang Anda bangun ini, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan, itu bisa diwujudkan. Dalam pembuktian itu memperkuat apa yang kita rumuskan dalam peristiwa, tapi kan kita di dalam, ketika dia kasih jawaban, kita replik itu kan udah menyerang jawaban kan, ya kan? Jadi counter terhadap bukti lawan pun harus dilakukan. Di dalam persidangan ketika pemeriksaan alat bukti dan saksi kan kayak gitu. Kalau nggak begitu, nanti begitu saksi atau bukti dari tergugat diajukan, Anda tenang-tenang aja. Bukti yang penting, bukti gue udah beres nih. Enggak. Nah, itu pembuktian itu jadi penting, bukan hanya memperkuat bukti kita melalui konfirmasi alat bukti dan keterangan saksi, tapi juga sebenarnya menyerang bukti lawan. Nah, di kesimpulan itu ditutup dengan itu. Kadang-kadang kesimpulan itu kita hanya mengulang lagi itu, padahal proses pembuktian itulah yang harusnya dirumuskan. Jadi berdasarkan argumen itu, alat buktinya nggak ada, argumen kita buktinya kuat, itu kesimpulannya di situ. Jadi penutup itu, kesimpulan biasanya jarang dipakai, jarang dibaca juga sama hakim. Tapi prosesnya sebenarnya dua, ketika hakim membaca pertama kali, dan yang kedua ketika proses pembuktian. Dan semuanya itu yang dijelasin baru bicara soal bagaimana mengelola permohonan atau gugatan di persidangan. Ada biasanya kalau lawyers public interest law itu pertarungan di luar sidang pun menjadi penting. Yang itu ada advocacy, campaign-nya, itu bagian yang lain, dan ini harus terintegrasi. Jadi itu yang saya bilang, selain mengelola gugatannya, permohonannya, tapi juga upaya-upaya kalau public interest law itu kemampuan kita untuk membangun public opini di luar itu menjadi penting. Saya mau kasih contoh satu lagi, kasusnya Munir. Bagaimana Anda bisa menyatakan Polikarpus bersalah? Tidak ada satu, every single witness yang menyatakan dia membunuh Munir. Apa buktinya dia membunuh Munir? Ada racun, arsenik, iya. Munir terbunuh, iya. Cuman bagaimana, siapa yang bisa menjelaskan bahwa Polikarpus membunuh? Tidak ada kan? Itu sebabnya sampai putusan Mahkamah Agung, dia dituduhnya adalah soal imigrasi. Tapi kenapa putusan PK bisa seperti itu? Itu ada dua yang bekerja. Dua argumen atau dua fakta yang bekerja. Dalam pidana itu kan jelas, satu saksi bukan saksi. Untuk membuktikan satu tindak pidana harus dua alat bukti. Ya, ada dua alat bukti. Dalam kasus Munir ini tidak ada alat buktinya, semuanya petunjuk. Apakah rangkaian petunjuk bisa dipakai sebagai alat bukti untuk menyatakan Polikarpus bersalah? Itu diselesaikan melalui diskusi-diskusi tertutup, membangun teori hukum yang ada yang disebut dengan consciousness witness. Rangkaian petunjuk itu teori. Anda mesti belajar teori juga nanti. Cuman ini kan tekniknya teknik lebih kepada itu. Tapi teori-teori itu menjadi penting. Ketika sebuah soal udah nggak bisa diselesaikan menurut teks melalui hukum, teorinya yang dibangun. Selain teori itu yang dipakai, public pressure-nya yang jalan. Terima kasih Bapak Bambang atas kehadiran dan kita beri aplaus.
Munduran lagi dong, munduran lagi dong. 3, 2, 1. Yang bukti, yang bergaya.